kasih buat hamba Tuhan maupun pelayan dari Tuhan di tempat ini yang sudah mempercayai kami untuk melayani firman. Saya perkenalkan, nama saya Timotius Sugiarto. Saya mengembalakan daerah yang luar kota dari Surabaya, di daerah Menganti, tepatnya perbatasan Surabaya dengan Gresik. Puji Tuhan, saya sebetulnya di tempat ini sudah cukup lama. Saya pertama berkhotbah di sini itu saya ingat tahun 2000, zamannya waktu itu gembalanya masih Pak John Pak Marvelnya yang mimpin kaum muda sampai Pak Marvel jadi gembala, kemudian Pak Mari. Saya terakhir di sini saya ingat khotbah zaman Pak Mari itu waktu Imlek. Jadi sedikit berbeda. Puji Tuhan. Pagi ini dan malam ini kita belajar firman Tuhan tentang keseimbangan. Puji Tuhan. Saudara, hidup ini kita perlu belajar untuk seimbang. Kita perlu belajar untuk seimbang. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita dengan keseimbangan. Kita punya sepasang tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, ada siang, ada malam, ada kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Malam hari ini saya mengajak kita tema firman Tuhan, kuasa dalam keseimbangan. Saya tolong dikoreksi kalau waktunya saya terlalu lama, saya tidak ngerti jadwalnya berapa menit durasinya. Kita belajar tentang kuasa dalam keseimbangan. Yang pertama, firman Tuhan katakan supaya kita itu seimbang dalam semangat dan pengertian. Mari kita jadi anak Tuhan seimbang. Yang pertama, kita harus punya semangat, tapi juga kita punya pengertian, punya pemahaman yang benar, tapi juga punya semangat yang menyala. Saya ini bingung tanya lupa tanya Pak Stephen, Pak pakai bajunya apa? Pak bingung, pakai baju apa? Ingat di BPS dulu saya pelayanan itu mesti putih-putih. Jadi saya nyari baju yang putih, sampai di sini bukan semuanya, waduh, seragamnya sudah pelangi kemana. Tapi tidak apa ya. Puji Tuhan. Saya teringat ketika saya dulu sekolah Alkitab, saya sekolah Alkitab di GPPS. Itu kami itu dulu tiap minggu disuruh zaman almarhum Isa itu nyanyi ke bis, naik bis kota, naik angkutan dan sebagainya. Dan tidak sedikit seringkali pulang itu nggak ada duit. Dia jalan kaki dari Bibis ke Arjunus. Pakai baju putih, bajunya putih, celananya putih. Semangat semua. Ini mesti belajar seperti ini. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita ini jadi orang Kristen yang punya semangat. Tapi semangat kita juga harus diimbangi dengan pengertian. Kalau semangat kita tidak diimbangi dengan pengertian, kita jadi berbahaya. Di Amerika itu ada satu pendeta yang ajarkan, saya agak lupa namanya. Pendeta ini dia mengajarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia ajarkan jemaatnya sampai akhirnya dia pindah ke daerah Afrika dan jemaatnya semua diajak bunuh diri. Ini namanya tidak ada pengertian. Yang pertama, kita harus belajar apa? Iman kita itu iman yang dipenuhi dengan semangat, tapi juga iman kita, iman yang dipenuhi dengan pengertian firman Tuhan. Coba kita sekarang belajar seorang tokoh yang bernama Paulus. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kita mau melihat apa kegiatan Rasul Paulus. Kisah
Para Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Paulus. Alkitab katakan dia kegiatannya adalah seorang penganiaya jemaat. Dia menganiaya jemaat Tuhan, dia menganiaya orang percaya Tuhan, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan waktu Stefanus menjadi martir dibunuh. Mereka meletakkan jubahnya Stefanus itu di depan seorang muda yang bernama Saulus. Artinya dia menjadi seorang yang giat, tapi giat untuk menganiaya jemaat. Nah, kita melihat bagaimana Paulus ini seorang yang antusias, dia seorang yang giat untuk menganiaya jemaat Tuhan. Saya mengajak kita buka surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Roma 10 ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi yang pertama, seimbang antara semangat dan pengertian. Kita melayani Tuhan harus bersemangat. Kalau dulu orang Pantekosta itu ada nyanyi, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Jadi saya masih ingat saya waktu sekolah Alkitab diutus pergi ke Sulawesi, diutus pergi ke Kalimantan, diutus pergi ke Papua. Itu seringkali nggak dikasih duit, hanya duit untuk ongkos untuk berangkat pergi ke tempat itu. Setelah itu pulangnya nggak tahu bagaimana. Saya teringat kesaksian mungkin teman saya nggak tahu pernah khotbah di sini kan. Teman saya sampai sekarang masih jadi gembala di PPS di Pontianak. Namanya Pak Pendeta Kosman Manur. Pak Kosman itu sekolah kita, dia adik kelas saya. Dia jadi pengerja di sini di gereja PPS. Satu saat dia berdoa minta pimpinan Tuhan untuk melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan beri dalam hatinya satu passion untuk melayani di daerah Pontianak. Nah, waktu itu dia mendatangi Om Sandi, Pak Gembala. Dia bilang, Om, doakan saya digerakkan Tuhan untuk buka gereja di Pontianak. Oh ya bagus. Tapi Om saya nggak punya duit. Kemudian Om Isa itu ngomong gini, yang suruh saudara berangkat siapa? Ya Tuhan Om. Kalau Tuhan yang suruh ya kamu minta sama Tuhan. Mantu Pak Pendeta Manur bingung terus. Dia dapat satu kesan, dapat satu impresi untuk melayani di daerah mana? Di daerah Pontianak, tapi duitnya nggak ada. Kemudian saya tanya, dia pergi ke ruang doa. Di PPS itu saya ingat dulu ruang doanya ada di lantai 1 arah ke tangga itu. Mungkin sekarang sudah berubah doanya. Dia berdoa di situ. Nah, selesai dia berdoa di situ, naik ke atas ke sana. Zaman dulu nggak ada komunikasi, adanya intercom. Jadi dipencet intercomnya. Kosman, ada yang cari kan? Rupanya ada orang lain. Anak Tuhan tinggalnya di pertemuan sini. Kemudian dia, kamu mau berangkat ke Pontianak ya? Iya Tante. Kamu datang ke rumah saya. Iya. Akhirnya kawanku Pak Pendeta Kosman Manur ini datang ke pertemuan. Nah, kemudian satu anak Tuhan ini dia masuk ke kamar. Sebentar ya. Dia masuk ke kamar, ketika dia mengambil satu kresek besar. Rupanya isinya travel bag. Ditaruh semua di lantai. Kamu pilih mana yang kamu suka. Oh iya, dia ambil satu. Dia ambil satu, kemudian dia bilang, sekarang saya mau pulang ya. Oh sebentar. Kemudian yang ibu ini kasih berkat sama kawan ini. Rupanya cukup untuk tiket naik kapal
Sampai sekarang dia jadi pendeta di Pontianak. 1 tahun lalu saya bersama misionaris dari Cina pergi ke sana. Saya singgah ke tempatnya Pak Osman. Kami melayani di Pontianak, melayani di Singkawang, melayani beberapa daerah yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kemarin dia datang, sempat singgah ke tempat saya, agak stroke itu, tapi semangat, masih tetap semangat. Nah, Alkitab mengajar kepada kita yang pertama, kita jadi anak-anak Tuhan, kita harus punya semangat. Semangat kita untuk melayani Tuhan, tapi semangat itu juga disertai pengertian yang benar, disertai pemahaman yang benar. Kita beribadah harus bersemangat, mencari jiwa harus bersemangat, ke gereja harus bersemangat, berbakti harus bersemangat. Alkitab katakan kamu harus berbakti kepada Tuhan, Tuhan akan berkati roti makanan, air minuman, Tuhan akan jauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Nah, saudara, Alkitab katakan Rasul Paulus ini berkata kepada jemaat Roma, mereka memang sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara perhatikan latar belakang Rasul Paulus ketika dia dipanggil Tuhan, ketika dia dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Alkitab mengatakan dia ini orang yang pandai. Dia punya banyak pengetahuan Alkitab, dia punya banyak pengetahuan tentang Taurat. Tapi kita coba buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Apa yang dikatakan? Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ini kegiatan Paulus. Setelah itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar, dan seterusnya. Tapi saya melihat ada satu hal yang menarik. Coba kita buka ya, apa yang dikerjakan Paulus setelah dia bertobat di surat Galatia. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-17. Alkitab berkata demikian. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab dan tinggal di situ, kembali lagi ke Damsyik, lalu 3 tahun kemudian, dan seterusnya. Tapi saya mau katakan bukan. Paulus ketika hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan, dia tidak langsung pergi memberitakan Injil, dia tidak langsung melayani Tuhan, tapi dia belajar. Alkitab katakan dia 3 tahun tinggal di tanah Arab, artinya dia punya prepare, dia punya persiapan. Pekerjaan Tuhan itu mestinya ada 2 hal ini, ada semangat dan ada persiapan. Kita mesti punya semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bekerja untuk Tuhan, tapi kita juga punya persiapan, punya sesuatu yang kita kerjakan. Sebelum mengerjakan sesuatu, kita punya planning, kita punya perencanaan apa yang harus kita kerjakan. Ini mesti punya keseimbangan. Ada doa, ada puasa, juga disertai dengan kecakapan. Alkitab katakan dalam Perjanjian Lama, ketika bait Tuhan itu mau dibangun, kemah Tuhan mau dibangun, Musa tugaskan orang yang bernama Bezalel Aholiab. Dia dikatakan, Alkitab katakan mereka dipenuhi dengan roh Tuhan, tapi mereka juga dipenuhi dengan keahlian dari Tuhan. Jadi selain mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka juga punya keahlian untuk membangun pekerjaan. Hidup kita mestinya harus seperti itu, Saudara. Kenapa? Kalau kita tidak punya semangat dan kita tidak punya pengertian yang benar, kita berbahaya. Di Korea suatu saat pernah terjadi satu kebangunan rohani. Kebangunan rohani dan kemudian anak-anak muda itu bersemangat. Kemudian suatu saat ada banjir besar di sungai itu. Mereka ingat firman Tuhan. Waktu Petrus berjalan di atas air, waktu Petrus percaya, Petrus berjalan di atas air. Dan akhirnya mereka bergandengan nyanyi suatu pujian dengan iman. Mereka nyanyi. Akhirnya apa? Tenggelam sama-sama. Kenapa? Tanpa pengertian. Saya dulu biasanya tiap Rabu saya itu ada misionaris dari Korea. Saya biasanya kumpul, tapi sekarang orangnya sudah pulang ke Korea setahun lalu. Nah itu pernah cerita sama saya. Di sana suatu saat ada kebakaran satu gedung. Kebakaran gedung lantai 8, dan orang-orang itu karena saking paniknya lompat. Kemudian datang helikopter untuk selamatkan orang-orang itu. Diturunkan talinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Banyak orang jatuh.
Kenapa? Karena dia pegang, tapi dia hanya pegang begini. Akhirnya jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Kalau yang mengerti, kalau ada tali penyelamat itu ada, itu mestinya dililitkan di kakinya begini. Dililitkan di kakinya, dililitkan di tangannya, baru itu kuat untuk menyelamatkan. Nah, karena tidak tahu caranya, akhirnya banyak yang meninggal. Nah, ini kembali lagi mesti punya pengertian. Ada semangat, juga harus ada pengertian yang benar. Saudaraku, mari kita belajar dalam firman Tuhan. Hidup kita itu adalah hidup yang harus punya semangat dan harus punya pengertian. Suatu saat di Amerika ada seorang bernama Albert Schweitzer. Saya mencatat di sini dia usia 30 tahun. Dia sudah jadi dokter filsafat dan dokter teologi. Jadi dia orang yang sangat pintar otaknya. Dia kuliah, sudah selesai di filsafat, di teologi. Kemudian suatu saat dia baca satu artikel. Dia melihat satu daerah di Afrika, banyak orang yang mengalami sakit penyakit. Banyak orang yang mati karena wabah bencana di tempat yang bernama Gabon, di daerah Afrika. Saya mencatat ini di Gabon, di daerah Afrika Tengah. Albert ini, dia tidak malu. Dia sudah S3 di teologi, dia S3 di filsafat. Dia ambil kuliah lagi, dia sekolah di kedokteran. Dia ambil kuliah, dia sekolah di kedokteran. Dia gunakan ilmunya akhirnya untuk menolong orang-orang yang ada di Gabon itu. Dan dia dapat banyak penghargaan. Dia dapat Nobel perdamaian, dapat penghargaan banyak. Kenapa? Karena dia dedikasikan hidupnya untuk melayani orang. Dia tahu, bukan berarti kuasa Tuhan tidak bisa sembuhkan orang, bukan berarti kuasa Tuhan tidak bisa tolong orang, tapi mesti harus diperlengkapi dengan pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang medis, supaya menolong orang jauh lebih efektif daripada dia hanya dengan bekal ilmu yang dia punya. Nah, ini artinya orang yang punya semangat, tapi juga orang yang punya pemahaman. Orang yang punya semangat juga orang yang punya pengertian yang benar. Mari, saya mau ngajak kita sekarang di tempat ini. Jadilah orang Kristen yang seimbang. Yang pertama, kita harus seimbang. Kita harus seimbang antara semangat dan pengertian. Yang kedua, kita harus apa? Seimbang antara janji dan perintah Tuhan. Orang Kristen senang sekali mengklaim yang namanya janji-janji Tuhan, tapi lupa melakukan yang namanya perintah Tuhan. Sebetulnya itu harus ada keseimbangan antara janji dan antara perintah Tuhan. Janji Tuhan itu seringkali dalam kondisi yang kalau saya katakan itu sifatnya kondisional. Kondisional artinya ada sesuatu, ada sifat dan ada prasyarat untuk menerima janji itu. Memang tidak semua firman Tuhan itu sifatnya kondisional. Salah satu contohnya ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu pergilah ke seluruh dunia, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tidak bersikap kondisional, tapi bersifat permanen. Jadi Tuhan yang permanen, dia sertai, dia tidak tinggalkan kita. Jadi yang kedua, saudara, kita harus belajar untuk apa? Seimbang antara janji dan perintah Tuhan. Contohnya, kita buka Injil Yohanes 15 ayat yang 7. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Alkitab berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya mau katakan sama saudara, yang pertama itu perintah dulu atau janji dulu? Perintah. Baru kemudian janji itu tergenapi. Seringkali kita suka sama Tuhan, mau menerima janji-janji Tuhan, tapi lupa melakukan perintah Tuhan. Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya apa?
Kalau kita mau menerima apa yang kita minta dari Tuhan, yang pertama firman itu harus tinggal dalam hidup kita lebih dahulu. Dan yang kedua kita harus tinggal lekat dalam Tuhan. Kekristenan itu seringkali Tuhan mau kita lakukan perintah Tuhan. Ada banyak orang bilang ini, Pak, saya ingin mendoakan orang sakit, tapi kok tidak sembuh. Coba saya beritahu saudara, satu kuncinya. Coba kita buka dalam Injil Matius. Matius pasal 28. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba kita buka dalam Injil Markus pasal yang ke-16, dikatakan ayat 15 sampai 17. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka menyembah maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sudah perhatikan, waktu murid Tuhan pergi untuk memberitakan Injil, tanda-tanda ini menyertai. Tuhan bilang, mereka akan pegang ular, mereka akan minum racun maut, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, mereka dan orang itu akan sembuh. Izinkan saya memberi kesaksian. Suatu saat, ini kejadiannya sudah cukup lama, tahun 2009. Saya itu ditawarkan untuk pelayanan di satu gereja di Jawa Timur, ya yang relatif kalau secara manusia cukup memadai. Saya di situ dikasih, istilahnya dikasih honor, diberi tempat tinggal, rumah, dikasih mobil. Bukan hanya itu dikasih mobil. Dia bilang, Pak ikut di gereja kami, kebutuhan Bapak tiap bulan berapa, kami akan kasih. Jadi Bapak dapat fasilitas, BPKB-nya pun dikasihkan. Ini ada mobil untuk Bapak, ini ada rumah pendeta Bapak. Nah, di waktu yang tidak terlalu lama atau di waktu yang tidak terlalu jauh dengan tempat itu, saya diajak teman saya untuk pelayanan di pedalaman Kalimantan. Saya bingung, Tuhan, dua-duanya saya melayani. Satu saya melayani di gereja, yang satu saya melayani jadi misionaris. Saya mau kemana Tuhan? Saya bingung. Waktu itu anak saya masih SD, masih kecil. Saya berdoa tiap malam. Saya hampir tidak tidur karena saya berdoa. Saya mau cari kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sampai suatu saat saya percaya itu suara Roh Kudus ngomong dalam hati saya ini, "Kamu itu pelayanan mau cari apa?" Waduh, saya nangis waktu saya dengar itu. Rasanya itu teguran Tuhan keras sekali. Saya nangis, Tuhan ampuni saya. Saya mau cari kehendak Tuhan dalam hidup. Kalau gitu kamu pergi beritakan Injil ke Kalimantan. Tuhan, aku tidak punya duit ke Kalimantan Tuhan. Beli tiket pesawat aja tidak ada Tuhan. Kayak saya tuh ditegur Tuhan. Kamu tuh cek bodoh ya. Kalau aku yang nyuruh ya berarti aku yang nutupi. Ya sudah. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya mau berangkat ke Pontianak. Karena Tuhan suruh, saya akan berangkat. Akhirnya
Ini singkat kata sebelum saya berangkat itu ada anak Tuhan kasih saya tiket pesawat. Pak ini ya untuk naik pesawat ke Pontianak. Puji Tuhan, saya sudah lega. Kemudian saya mikir lagi, saya sudah punya keluarga, punya anak, punya istri. Saya harus bertanggung jawab sama keluarga saya kalau saya pergi. Anak istri saya bagaimana? Akhirnya ya sudah, saya cari pelayan biasa. Suatu saat ada seorang pemimpin persekutuan, dia bilang sama saya, Pak Tim, Bapak tolong khotbah di Liponsos. Saudara tahu Liponsos itu tempat apa? Tempatnya orang gendeng-gendeng. Jadi saya disuruh khotbah di tempat orang-orang gila. Wah, saudara, kadang-kadang kita di sini kalah nyanyinya sama mereka. Mereka kalau nyanyi semangat, tepuk tangan semangat, pukul meja semangat. Ya ada yang ngawur juga sih, misalkan Allah ditinggikan, tepuk tangannya bisa biru-biru. Tapi saya lihat semangat loh. Orang-orang itu semangat nyanyi memuji Tuhan. Ya sudah, bingung nggak? Khotbahnya ngomong gendeng-gendeng gitu. Di khotbah mereka sakar dewe. Ya sudah, nggak saya ngomong 5-10 menit saya khotbah situ, saya cerita Yesus itu Tuhan, percaya Yesus diselamatkan, udah saya kami pulang naik mobil, kemudian saya diantar orang ini pimpinan satu persekutuan ini ke tempat kantornya di satu hotel. Pak mau pulang ya? Iya, sebentar Pak. Kemudian saya naik ke kantornya, dia bilang, sudah ada tiket pesawat belum? Ya udah berangkatnya, pulangnya saya nggak tahu. Oke lah, ini ya tiket pesawat untuk Bapak kalau untuk pulang. Ini berkat untuk keluarga di rumah, tolong tinggalkan. Ini untuk bahkan untuk keperluan-keperluan kecil sampai kopi pun diberikan sama hamba Tuhan ini. Nah, saya lihat juga Tuhan itu betul-betul sertai luar biasa. Saya pergi ke sana, teman-teman dulu Tuhan. Saya pergi ke sana dulu. Kemudian di sana itu di daerah Sungai Tampang, Kalimantan Barat. Jadi dari Pontianak sekitar 6 jam. Waktu dulu kerusuhan yang makan jantung orang sama seperti, nah itu di tempat itu sih. Saya khotbah di tempat itu, ada satu bapak-bapak yang badannya relatif agak tinggi sih. Ya tinggi dari saya. Kemudian dia bilang gini, Pak, doakan telinga saya tuli. Ya, saya melayani waktu itu di gereja GPD sekitar yang datang 100 orang. Gerejanya sederhana dari kayu itu, suara juga nggak karuan, rosok gitu loh. Tapi saya senang sukacita aja saya berkhotbah di tempat itu. Kemudian saya bilang, oke Pak, kita berdoa. Bapak sakit apa? Ini telinga saya tuli. Saya boleh berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah buka telinga Bapak ini. Kemudian saya dulu, mungkin saudara tahu ada namanya pendeta J.P. Pesik yang dulu pelayanan di Betani, Surabaya itu. Nah, dia dulu sering Pak J.P. itu ngajak saya pelayanan. Dia suka melayani orang-orang miskin, dia suka melayani orang-orang marginal, orang-orang pemulung, dia diberkati Tuhan secara ekonomi, tapi dia punya hati cinta orang miskin. Nah, dulu kebaktian di sini, di Jalan Sumatera itu. Nah, saya lihat kalau Pak J.P. doakan orang itu, kalau ada orang sakit dia nggak mau doakan setengah, maksudnya setengah sembuh, setengah sehat. Dia kalau doakan mesti harus sehat. Ya saya Pak J.P. kita doa, ya. Misalkan kakinya terpindir atau kakinya patah, itu harus didoakan Tuhan dalam nama Yesus, sehat, sembuh. Misalnya setengah sini, ya. Bapak ini doakan juga dia bilang, puji Tuhan Pak, telinga saya satu bisa mendengar Pak, bukan hanya setengah Bapak. Tuhan itu kalau bekerja selalu sepenuhnya, selalu seutuhnya segenapnya. Kita berdoa sekali lagi Pak. Aku berdoa 2 kali berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ephata terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu roh yang buat tubuhku masukkan buat tanganku di telinga Bapak ini. Kudoakan dia dan dia lompat, dia bilang Pak, puji Tuhan Bapak, telinga saya mendengar. Yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena saya mau pergi memberitakan Injil. Saudara, kita harus, kalau mau kita melihat kuasa Tuhan, pergi beritakan Injil. Saya tidak suruh saudara mesti harus ke Kalimantan, harus ke Sulawesi, harus ke Papua atau kemana dulu baru. Tapi biarlah kita jadi saksi firman Tuhan di keluarga kita, saksi di kampung kita,
saksi di wilayah sekitar kita sehingga mereka mengetahui. Tuhan bilang waktu mereka pergi memberitakan Injil, Tuhan bilang tanda-tanda yang disertai orang yang percaya. Amin. Mau lihat mujizat Tuhan? Pergilah beritakan Injil. Jadi saksi memberitakan Injil buat sekitar kita. Tuhan itu buktikan dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, dia sanggup sembuhkan apapun sakit kita. Tadi saya ngomong kembali ke firman Tuhan. Janji Tuhan itu seringkali kondisional, sesuai dengan waktu dan tempat. Artinya apa? Lakukan firman Tuhan dulu, baru kita terima janji Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Satu contoh lagi, saya berikan contoh Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Oke, saya baca dengan saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau apa yang kita perbuat berhasil? Lakukan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Jangan terlalu sering merenungkan gadget daripada merenungkan firman Tuhan. Gadget hilang, bingung, nggak baca Alkitab sehari, tenang. Di sini tidak sedikit, sana yang banyak. Kalau nggak ada HP, bingung, gelisah. HP itu kayak pasangannya, kayak suaminya. Suami hilang aja udah nggak dicari. Tapi kalau HP dicari, kalau HP hilang, dicari luar biasa. Halo? Ya. Pergaulan sekarang ini seru. Kalau dulu kita orang Pantekosta itu pengajarannya, kalau gereja Pantekosta dulu itu tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh pergi berenang, tidak boleh dansa, itu zaman dulu pengajaran opa-opa dulu seperti itu. Sekarang kita tidak pergi bioskop, tapi bioskop ada di mana? Halo, halo. Kita tidak pergi ke bioskop, tapi bioskop mendatangi hati kita. Kita tidak melakukan pergi ke tempat-tempat prostitusi atau tempat begitu. Tapi tempat-tempat seperti itu seringkali datang ke rumah kita. Ini yang seringkali buat tidak terjadi kebangunan Tuhan. Kenapa orang Kristen hatinya tawa? Dunia itu sudah apa? Makanya bukan apa. Saya ini bersyukur saya sekolah Alkitab di GWPS ya. Zaman aku sekolah, mungkin saudara kayak saya ceritanya ketawa. Laki-laki ngomong sama perempuan berdua itu dikeluarkan. Bener, enggak boleh. Aku selesai sekolah itu gemeter sudah bukan ketemu perempuan. Bener, saya diutus melayani Tuhan sama Om Isa di satu daerah di Jawa Timur. Jadi ketemu jemaat perempuan enggak berani ngomong. Sampai kita Om ini kok enggak pernah ngomong sama kami. Karena sudah kebiasaan terlalu dikekang itu dengan aturan aja. Tapi ada baiknya. Kenapa? Jaga hati kita. Sekarang saudaraku ngeri. Bukan maaf saya pelayan Tuhan. Tidak sedikit juga pelayan Tuhan yang jatuh. Tidak sedikit juga pelayan Tuhan yang gagal. Kenapa? Tidak bisa jaga hatinya. Mari kita belajar jaga hati kita. Hati kita benar untuk Tuhan, hati kita tulus untuk Tuhan. Melayani tanpa syarat apapun sama Tuhan, tanpa motivasi apapun kecuali menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang Pantekosta itu, saudara saya cerita zaman orla ini ya, orde lama ya, ada nyanyi dulu, berjuang terus sampai Tuhan kembali, itulah yang jadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus
selamanya. Artinya apa? Diajari berjuang. Melayani Tuhan itu berjuang, sorok. Melayani Tuhan itu harus rela menderita, harus rela susah, harus rela sengsara. Saudara, zaman sekarang saudara, melayani Tuhan sakit sedikit sudah tidak mau ke gereja, kesinggung temannya dikit udah nggak mau ke gereja. Ini Tuhan, ini zaman sekarang saudara fenomena. Yang kedua, kita harus lihat seimbang antara janji dan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mau nikmati janji Tuhan, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Bu, mungkin kita di sini punya suami tidak bertobat, lakukan firman Tuhan dulu. Hai istri, tanduklah suamimu. Amin. Yang ngomong mestinya yang perempuan. Kita ngomong, hai istri, tunduklah suamimu. Pak Pendeta, saya punya suami kalau takut Tuhan enak, suruh tunduk. Tapi saya punya suami, di gereja buka Alkitab, keluar gereja buka alkohol. Kalau di gereja pakainya Roh Kudus, keluar gereja sudah pakai Roh Kudus. Mana bisa tunduk? Tidak, Tuhan bilang mesti lakukan perintah Tuhan. Menangkan suamimu tanpa perkataan, tapi dengan perbuatan. Yang kedua, kita harus seimbang antara janji dan perintah Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saya tidak mau lama-lama karena saya tahu saudara juga bosan kalau dengar lama-lama. Yang ketiga, kita harus seimbang. Seimbang antara apa? Antara ibadah dan kesaksian kita. Coba kita buka surat Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Alkitab katakan apa? Selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Ibadah kita itu harus jadi kesaksian buat lingkungan kita. Kekristenan kita itu harus punya dampak buat orang sekeliling kita. Coba kita buka dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang pertama. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-1, Yesaya 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Alkitab berkata kepada kita, ayat 11 katakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemuahkan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat dan mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru itu pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggung. Tuhan katakan, ayat 13, jangan bawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Jangan pernah melayani Tuhan bukan kita memberikan persembahan pada Tuhan, tapi hidup kita itu harus jadi persembahan bagi Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Belajar kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Saya tahu satu gereja di Semarang. Gereja itu
memang relatif cukup besar. Jemaatnya mencapai puluhan itu, tapi karena satu hal, ada satu pendetanya keluar dari situ, kemudian dia merintis gereja yang baru dengan membawa sekitar mungkin 200-300 orang untuk beribadah di tempat itu. Mereka cerita, kami punya dana pas-pasan untuk mengembangkan gereja ini, Pak. Kami punya punya dana yang tidak mencukupi untuk membangun gereja itu. Dan mereka diberikan beban sama Tuhan. Dan saya tahu sendiri persis, itu gereja tiap siang kasih makan nasi bungkus gratis ke orang-orang sekitar. Jadi orang-orang yang not have, orang-orang yang hidup sederhana begitu, mereka senang. Tiap hari mereka dapat nasi bungkus. Mereka dikasih nasi bungkus, dan saya lihat gereja itu bukan bertambah miskin, tapi justru semakin diberkati Tuhan. Tuhan bilang, siapa ketika aku dalam penjara engkau tidak melawan aku, ketika aku lapar, ketika aku kekurangan engkau tidak memberi makan aku. Mereka ngomong, siapa kapan kamu lihat Tuhan? Ya kan, sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang saudara yang paling hina, kamu lakukan Tuhan. Gereja itu sebenarnya saya tahu yang ada di Semarang. Tiap siang dia bagi 500 nasi bungkus. Dimulai dari tidak punya apa-apa, tapi dimulai dengan hati yang memberi sama Tuhan. Dan akhirnya ditambah-tambahkan Tuhan. Bukan hanya berkat jasmaninya, berkat rohani pun ditambahkan sama Tuhan. Jemaatnya ditambahkan sama Tuhan. Keuangan gerejanya pun ditambahkan sama Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Coba kita buka ayat yang terakhir, Amsal 11 ayat yang 24. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat 24, Alkitab berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini janji Tuhan saya lihat digenapi. Ada orang-orang yang menyebar hartanya, justru mereka semakin diberkati Tuhan. Tapi ada orang-orang juga yang menghemat, justru lebih kekurangan. Sehingga contohnya ini benar-benar terjadi. Jadi kesimpulannya lewat firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan bagikan tadi 3 hal. Yang pertama, seimbang itu kita harus seimbang antara semangat kita melayani Tuhan, juga pengertian kita memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan itu mengalir buat orang yang seimbang antara memegang janji dan perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, orang akan datang pada Tuhan jika ada keseimbangan antara ibadah dan kesaksian kita. Bukan hanya kita hebat di gereja ini kita memuji Tuhan, tapi hidup kita harus belajar jadi pujian. Bukan hanya kita hebat di gereja kita berdoa, tapi hidup kita harus jadi doa buat sekeliling kita, buat jadi doa buat kesaksian kita. Mari malam ini kekasih Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kita belajar menjadi orang Kristen yang balance, yang seimbang, punya kekuatan, power of balance, kekuatan dalam keseimbangan, sehingga hidup kita itu menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan berkati kita. Pemusik maju ke depan, kita nyanyikan puji. Kita nyanyi pujian takkan pernah dibawa selainnya.